Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Pancasila sebagai filsafat. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Anastasia Putri Aziza, Anissa Hendriani, Jihan Ayu Azahra, Lailatul Qadriyah, dan Rehan Pujakusuma. Dalam Pancasila sebagai filsafat, tentunya kita harus memahami makna dari filsafat tersebut. Filsafat dalam bahasa Indonesia memiliki padanan kata falsafah dalam bahasa Arab, filosofi dalam bahasa Inggris, filosofia dalam bahasa Latin, dan filosofi dalam bahasa Jerman, Belanda, dan Prancis. Semua istilah itu bersumber pada istilah Yunani, yaitu filosofia. Istilah Yunani, philein, berarti mencintai, sedangkan philos berarti teman. Selanjutnya istilah sophos berarti bijaksana, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan. Maka, filosofia secara harfiah dimaknai yaitu mencintai kebijaksanaan, sedangkan orang yang sedang berfilsafat disebut filosof. Permenungan filsafat bukan hanya berkutat dengan alam semesta, tetapi juga dengan metafisis dan distinksi yang tegas mengenai realitas, moralitas, politik, dan estetika. Filsafat adalah aktivitas berpikir manusia untuk memahami segala hal sesuatu yang dengan mendalam, untuk mencari tentang asal mula segala sesuatu yang dimulai dengan prinsip hal tersebut. Setelah mengetahui istilah filsafat, mungkin kalian pernah mendengar kata filsafat itu sendiri di lingkungan kalian. Nah, bagaimana sih arti filsafat itu sendiri menurut kalian? Mungkin ada yang berpikir bahwa filsafat itu pemikiran yang sesuatu yang sangat bebas, atau pemikiran yang jawabannya itu harus ditemukan secara logis. Mungkin itu adalah salah satu bagian dari filsafat itu sendiri, tapi di sini saya akan menjelaskan secara dasar bagaimana filsafat itu sendiri untuk kajian Pancasila. Berdasarkan watak dan fungsinya, sebagaimana dikemukakan oleh Titus, Smith, dan Nolan, filsafat sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasa diterima secara tidak kritis. Kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi. Ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambar secara keseluruhan. 4. Filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti, kata, dan konsep. Dan yang terakhir, ada filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Nah, setelah kalian mendengarkan kemukakan filsafat tadi, mungkin ada beberapa kata, itu kepercayaan, proses kritik, usaha secara keseluruhan, analogis, dan lain-lainnya. Dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu yang menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Berdasarkan ciri dan penjelasan umumnya, dapat disebut usaha berpikir radikal, menyeluruh, dan integral, atau cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Filsafat itu sendiri berarti suatu pemikiran yang menginginkan jawaban secara logis dan diterima secara akal. Sebagai induk ilmu pengetahuan, filsafat termasuk ilmu pengetahuan yang bersifat positivistik. Jika dibandingkan dengan ilmu lain, filsafat merupakan kegiatan intelektual yang melodis dan sistematis. Selanjutnya, filsafat Pancasila sebagai sistem ilmiah. Filsafat Pancasila sebagai sistem ilmiah Pancasila harus memenuhi pengetahuan ilmiah. Yang pertama, memiliki objek yang khas. Yang kedua, milik masyarakat atau komunal. Yang ketiga, selalu dipertanyakan dengan spektis. Yang keempat, memiliki metode yang khas. Yang kelima, tersusun secara sistematis. Yang keenam, memiliki nilai kebenaran. Yang ketujuh, kebenaran yang disepakati bersama. Dan yang terakhir, memiliki sifat universal. Filsafat Pancasila sebagai sistem ilmiah. Mengacu pada persyaratan tersebut, Pancasila terdiri dari 5 sila yang spesifik, berasal dari nilai-nilai dan norma yang berasal dari masyarakat Indonesia, sehingga memenuhi persyaratan memiliki objek yang khas dan merupakan kesadaran kolektif. Secara epistemologis, Pancasila sebagai sistem filsafat mengajak untuk menggali bagaimana cara mendapatkan pengetahuan secara benar, berdasarkan pemikiran filsafat yang lebih menekankan pemikiran secara komprehensif. Metode yang digunakan untuk melalui logika berpikir maupun dengan menggunakan metode ilmiah yaitu induktif dan deduktif. Namun, berbicara mengenai filsafat Pancasila bukanlah berarti membahas tentang kebenaran dari Pancasila. Membahas tentang kebenaran
keberadaan Pancasila akan membawa kembali mundur untuk membahas sejarah Pancasila. Berbicara mengenai filsafat Pancasila justru seharusnya menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai referensi kebenaran. Pembahasan tentang filsafat Pancasila justru akan memberi manfaat lebih nyata dan mengarah ke tujuan sebenarnya. Bangsa ini ketika hakikat dan dari nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila Pancasila dijadikan sebagai acuan. Contoh kasus Pancasila sebagai filsafat. Belakangan ini kita disibukkan dengan kehebohan Omnibus Law yang kadang disebut juga sebagai Undang-Undang Cipta Kerja. Presiden menjelaskan tentang Omnibus Law yang ditujukan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru khususnya di sektor padat karya. Pada sisi lain, Omnibus Law juga ditargetkan untuk memotong alur birokrasi yang selama ini dipandang banyak menghambat dalam proses perizinan usaha dan sekaligus niat para investor berinvestasi di Indonesia. Lalu, mengapa undang-undang ini banyak ditentang? Profesor riset dan intelektual Muslim Profesor Dr. Ing Fahmi Amhar menyatakan Omnibus Law tidak layak secara akademis dan berbahaya terhadap konstitusional. Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mokhtar menyatakan penolakan terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja perlu diiringi dengan desakan atau tekanan dari publik secara meluas karena tak sedikit pihak yang dirugikan dari peraturan tersebut. Ada beberapa lagi pendapat para kaum intelektual bangsa yang menganalisis dan dengan kajian mendalam tentang Omnibus Law yang pada dasarnya menyebut bahwa undang-undang tersebut tidak layak dilaksanakan oleh pemerintah. Alasan-alasan dan argumentasi yang masuk akal juga dikemukakan mengenai tidak layaknya Omnibus Law untuk dilaksanakan di negeri ini. Selanjutnya, kaitan dengan Pancasila sebagai filsafat. Penerapan Omnibus Law ini berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem hukum di Indonesia. Kemudian perencanaan Omnibus Law ini terburu-buru dan bisa dibilang tertutup terhadap masyarakat. Penerapan Omnibus Law ini berpotensi melanggar hak warga negara, terutama buruh dan keluarganya yang dijamin konstitusi. Pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dalam hal ini, pembentukan peraturan perundang-undangan Omnibus Law tidak sesuai dengan Pancasila karena tidak ada suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan dan tidak ada saling bekerja sama untuk satu tujuan bersama. Selanjutnya, pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi kejelasan tujuan, kesesuaian antar jenis, hierarki dan materi muatan dapat dilaksanakan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Dengan begitu, terwujudnya kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk satu tujuan bersama. Kesimpulannya, mengapa di saat ada ambisi Omnibus Law yang berupaya membuka keran investasi seluas-luasnya yang menabrak konstitusi, menyiapkan jalan pelanggaran HAM, menjauhkan negara dari tujuannya, merusak lingkungan, mengaktifkan kembali pasal kolonial, dan membiarkan pers area yang boleh dimasuki investasi asing dan lain-lain, tetapi tidak ada yang mempertautkannya dengan Pancasila. Sebelum hadir Omnibus Law, investasi asing telah mencengkeram negeri ini. Dimulai rezim Soeharto, puluhan tahun kita menggunakan investasi asing. Tanah rakyat banyak yang diserobot paksa, gunung-gunung rata dengan tanah. Begitu juga minyak dan gas. Kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana. Sementara pelanggaran HAM nyanyi bisu rakyat kecil. Menonton film Sexy Killer, kita bisa memahami betapa mengerikan praktek investasi.
Sementara korupsi seperti perlombaan para elit, kekayaan alam, dan manusia dimonopoli. Kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Hanya udara saja yang belum dijual di negeri ini. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.